Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 atas nama Muhammad Fadlan, Penny Sastika, dan Naili Saadah. Di sini kami akan menayangkan sebuah kisah tentang proses penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam, putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ismail adalah putra Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Siti Hajar. Kelahiran Nabi Ismail alaihissalam sangat dinantikan dan membuat hati Nabi Ibrahim alaihissalam sangat gembira, karena sudah begitu lama mendambakan seorang anak, sehingga saking senangnya air mata Nabi Ibrahim alaihissalam menetes saat sujud syukur sehingga membasahi jambutnya. Hari-hari Nabi Ibrahim alaihissalam dipenuhi dengan rasa senang ketika melihat senyum Ismail kecil. Dikisahkan kebahagiaan itu membuat Siti Sarah, istri pertama Nabi Ibrahim alaihissalam, merasa cemburu dan merenung. Dari kondisi ini, Nabi Ibrahim alaihissalam memindahkan Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam jauh dari Palestina. Nabi Ibrahim alaihissalam mengantarkan Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam di suatu lembah gersang yang sunyi, yang tidak ada seorang pun di sana, tepat di antara dua bukit, yaitu Bukit Safa dan Marwah. Nabi Ibrahim alaihissalam mendirikan sebuah tenda kecil yang sederhana. Ketika itu ia pergi dan kembali ke Palestina. Bayi Ismail menangis keras karena haus. Siti Hajar pun berjuang sendiri di antara dua bukit, di bawah terik matahari yang menyengat, mencari sumber air. Berjalan dan berlari sambil mengendong Ismail yang menangis. Sang ibu pun mencari sumber air sampai kemudian menemukannya. Hingga sekarang ritual ini disebut dengan sa'i. Mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Ismail alaihissalam, sehingga keluarlah air dari tanah gerukan Nabi Ismail alaihissalam yang hingga sekarang masih abadi dengan sebutan air Zam-Zam. Bertahun-tahun kemudian tempat itu berkembang menjadi kota Mekah. Suatu saat Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Ismail. Ini merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk Ibrahim dan Ismail. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam mendatangi Ismail untuk menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ia harus menyembelih putranya Ismail. Dengan lapang dada bersedia menjalankan perintah Nabi Ibrahim. Mendengarkan jawaban anaknya, Nabi Ibrahim alaihissalam terkejut bila menyangka anaknya kesayangannya itu begitu ikhlas menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun tak mungkin mudah bagi Nabi Ibrahim alaihissalam menjalankan perintah tersebut. Iblis yang mengetahui rencana itu menggoda Ibrahim agar membatalkan perintah itu. Begitu pula yang terjadi ketika setan menggoda Ismail. Mereka juga mengalami kegagalan. Melihat hal itu, Nabi Ibrahim alaihissalam geram dan mengambil batu untuk menimpa iblis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabadikannya dalam rukun ibadah haji yang sekarang dikenal dengan melempar Jamratul Aqabah. Pada hari pelaksanaan penyembelihan tanggal 10 Zulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam putranya pergi ke tanah lapang untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam telah menyiapkan pedang yang sudah diasah dan tajam agar Ismail tidak merasakan kesakitan ketika disembelih. Ismail meminta sang ayah untuk menutupi matanya agar tidak merasa iba ataupun ragu.
untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mulai menempelkan pedang ke kulit tenggorokan Nabi Ismail alaihissalam, pedang tersebut selalu terpental. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menggantikannya dengan seekor domba, yang mana peristiwa ini dikenal oleh umat Islam atau umat muslim sebagai Idul Adha atau hari raya kurban.